Ditpol Air Polda Papua Barat menangkap 5 tersangka penambangan emas ilegal di Raja Ampat. Orang hilang dalam insiden tenggelamnya kapal Aspak 3 di perairan Misol dan Seram. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 18 Desember 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kapal motor Aspak 3 tenggelam di perairan Seram antara Misol. 2 orang ditemukan selamat, 15 orang masih dalam pencarian. Tim SAR Sorong diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian ke titik lokasi di mana diduga kapal tersebut tenggelam. Upaya pencarian terhadap tenggelamnya kapal motor Aspak 3 yang di dalamnya ditumpangi 17 orang. 2 orang ditemukan selamat, 15 orang masih hilang dan masih proses pencarian. Kepala Kantor SAR Sorong Monceburi menyampaikan kapal motor Aspak 3 berangkat dari Sorong pada tanggal 10 Desember ke wilayah perairan Misol Raja Ampat untuk mancing mencari ikan. Pada tanggal 16 Desember 2024, menerima laporan dari KM Aspak 17 bahwa Aspak 3 tenggelam. Diperkirakan KM Aspak 3 tenggelam pada tanggal 14 Desember. Tim SAR menemukan 2 orang selamat yang merupakan korban dari 17 orang yang menumpang kapal Aspak 3. Berdasarkan informasi tersebut, tim SAR Sorong terjun untuk melakukan pencarian. Baik, kami konfirmasi terkait dengan kecelakaan kapal KM Aspak 3 dengan POB 17 orang yang informasi tenggelam di antara Pulau Seram, Maluku Tengah dan Pulau Misol, Kabupaten Raja Ampat. Info itu kami dapat dari Bapak Rendi Sambuaga, salah satu anggota Koperasi Perikanan Sorong. Informasi dari Pak Rendi, kapal itu berangkat dari Sorong mencari ikan di perairan Misol. Nah, berangkatnya itu pada hari Selasa tanggal 10 Desember. Dan informasi keterangan dari Pak Rendi bahwa kemungkinan kapal itu tenggelam pada tanggal 14 Desember pukul 13 waktu local time. Artinya kejadian itu tenggelam hari Sabtu tanggal 14. Hingga pencarian hari ketiga, tim SAR Sorong masih terus melakukan upaya pencarian di wilayah perairan Seram dan Pulau Misol. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, Ditpol Air Polda Papua Barat berhasil amankan 5 orang penambang emas legal beserta barang bukti alat-alat pendulang di sebuah pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut laporan dari warga masyarakat di Kabupaten Raja Ampat, telah terjadi penambangan emas ilegal. Mendapatkan laporan tersebut, Ditpol Air Polda Papua Barat bergerak cepat untuk menyelidiki sekalian melakukan penangkapan di lokasi penambangan kawasan pulau di Kabupaten Raja Ampat. Saat tiba di lokasi, polisi menemukan aktivitas pertambangan sedang berjalan dan saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan oleh masyarakat setempat. Dari hasil penyelidikan penangkapan, Ditpol Air Polda Papua Barat berhasil menangkap 5 orang penambang, diantaranya LN, JD, ZN, AD, dan CK. Penangkapan itu terjadi pada tanggal 12 Desember 2024. Kasubdit Gakumdup Ditpol Air Polda Papua Barat, Kompol Varial M. Ginting dalam keterangan persnya, mengatakan kelima tersangka mengaku bekerja sebagai penambang sudah 2 bulan lebih berada di Kabupaten Raja Ampat. Dari barang bukti yang berhasil diamankan, kompresor, selang, wajan, dan material tanah bercampur emas.
Pihak Gakumdu di Polair masih melakukan pemeriksaan terhadap kelima tersangka yang disinyalir sudah bekerja sebagai pendulang di wilayah Papua Barat. Ginting menjelaskan kegiatan penambangan emas liar ini dalam pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Hasil temuan penegakan hukum dari tugas pokok fungsi dari polisi perairan, ya. Jadi mendapatkan informasi di Kepulauan dan TKP berada di perairan, makanya untuk kegiatan ini kita hentikan dan dipimpin Kasubdit Gakum untuk melaksanakan penegakan hukumnya. Adapun para tersangka, 1 DS, kedua MK, ketiga ZN, keempat AD, kelima YY alias JK. Adapun barang bukti yang kita temukan pada saat penyisiran pencarian barang bukti di TKP yakni 4 buah wajan berbahan aluminium ukuran 25 cm, 1 buah alat dulang berbahan kayu ukuran 23 cm, 2 buah jaring ijuk berbahan nilon, 1 buah jaring ijuk berbahan nilon berdasarkan material tanah. Ini yang di depan ini material tanah ini itu hasil dari bahasa gampangnya disedot naik ke menara atas itu, tadi ada foto-fotonya di situ. Inilah komponen ataupun material yang mengandung emas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tim gabungan KSOP Fakfak melakukan razia di atas kapal perintis Sabuk Nusantara 61 dari Fakfak tujuan Babo, di mana selama razia tim berhasil menyita 162 botol serta 50 liter dalam kemasan plastik minuman lokal. Barang bukti tersebut langsung dimusnahkan di atas dermaga Pelabuhan Kokas Selasa 17 Desember 2024 kemarin. Mas lagi. Hal tersebut dijelaskan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kokas, Rifai Karim, yang diwakili pimpinan lapangan Abdul Hamid Baraweri kepada tim liputan di Pelabuhan Laut Kokas. Sesuai pantauan tim liputan dan juga pengakuan Abdul Hamid Baraweri, Komandan KPLP UPP Kokas, semua barang bukti berupa minuman keras jenis Sopi yang lazim disebut Milo oleh tim gabungan dimusnahkan di atas dermaga Pelabuhan Laut Kokas dan disaksikan oleh pemiliknya. Pemilik dari minuman lokal yang dimusnahkan ialah penumpang KM Sabuk Nusantara 61 dari Fakfak Kokas tujuan Babo. Pemusnahan barang bukti berupa minuman keras lokal, Sopi, juga disaksikan oleh seluruh penumpang KM Sabuk Nusantara 61. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sebanyak 203 warga binaan di Lapas Kelas 2B Manokwari diusulkan terima remisi atau potongan pengurangan masa hukuman pada Hari Raya Natal tahun 2024. Dalam rangka hari-hari raya keagamaan, khususnya Hari Raya Natal, warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat administrasi maupun secara substansi dapat diusulkan mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi saat Hari Raya Natal maupun hari-hari keagamaan lainnya. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari Sudarno mengatakan, dari total warga binaan yang ada dalam lapas saat ini ada 482 orang yang diusulkan mendapat remisi Hari Raya Natal sebanyak 203 orang, yang terdiri dari 12 orang kasus korupsi dan 191 pidana umum. Masing-masing remisi ada yang 15 hari dan 2 bulan. Hari ini narapidana dan tahanan 482 orang. Sedangkan untuk narapidana yang akan diusulkan remisi Natal sebanyak 203 orang, 12 orang dari korupsi, yang lainnya pidana umum 191 orang. Ya, itu yang kita usulkan. Nah, nanti selama yang bersangkutan ini tidak ada pelanggaran, otomatis akan mendapatkan remisi sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan.
Sudarno menyebutkan sementara yang langsung bebas saat menerima remisi Hari Raya Natal masih menunggu SK Dirjen Kementerian Hukum Republik Indonesia dan baru diumumkan pada saat penyerahan remisi tanggal 25 Desember 2024. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna meningkatkan literasi statistik wartawan, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat gelar workshop wartawan melalui jurnalisme berbasis data. Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat menggelar workshop bagi kalangan wartawan yang berlangsung pada Rabu 18 Desember 2024 di Aula BPS. Workshop ini digelar dalam rangka meningkatkan kemampuan wartawan dalam menyajikan data. Workshop kali ini mengusung tema melalui jurnalisme berbasis data. Kepala BPS Papua Barat Mary dalam sambutannya mengatakan, workshop wartawan ini tentunya bertujuan menambah wawasan bagi media, bagaimana membaca dan memahami serta menyajikan data statistik sehingga berita yang disampaikan ke publik benar-benar tepat dan bisa digunakan dengan baik oleh pemerintah dan juga masyarakat. Kurang lebih 30 ya media maksudnya, tetapi yang confirm menurut laporan dari panitia bahwa ada 21. Mudah-mudahan sebentar dalam perjalanan karena kita tahu kesibukan teman-teman semua. Nah Bapak Ibu sekalian, kegiatan workshop wartawan ini tentu bertujuan untuk menambah wawasan kepada para wartawan atau media bagaimana cara membaca, memahami, dan menyajikan data statistik sehingga berita yang disampaikan nanti kepada publik memuat interpretasi yang tepat dan dapat digunakan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, wartawan tentu adalah ujung tombak pers di Indonesia, memiliki audiens yang beragam, mulai dari masyarakat hingga pemangku kebijakan. Wartawan memberikan andil yang sangat besar dalam mempublikasikan data-data dari BPS. Hal ini menyebabkan perlu kehati-hatian dalam hal membaca data. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia Haryanto mengatakan melalui workshop ini BPS pun berusaha menjembatani antara data statistik yang dikompleks yang digunakan wartawan menjadi data yang nantinya mudah dipahami. Fungsi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyediakan data statistik yang diperlukan untuk merencanakan kebijakan pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Melalui workshop ini, BPS Provinsi Papua Barat berusaha untuk menjembatani antara data statistik yang kompleks dan kemampuan wartawan untuk mengubahnya menjadi cerita yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi publik. Tema melalui jurnalisme berbasis data menekankan pentingnya informasi yang akurat dan berbasis bukti dalam membentuk opini publik dan mendukung keputusan pembangunan yang efektif. Adapun sumber pembiayaan kegiatan workshop wartawan. Sebanyak 30 wartawan di Papua Barat hadir dalam workshop wartawan jurnalisme berbasis data yang digelar BPS Papua Barat yang berlangsung sehari di Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Ingat, cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Untuk mencegah, berikan asupan gizi yang baik saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI selama 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Ayo, bantu tumbuh kembang anak. Gunakan stunting yang bersih dan cuci tangan pakai sabun. Wujudkan generasi Teluk Bintuni yang unggul, sehat, cerdas, tanpa stunting. Berencana itu keren. Cegah stunting itu penting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Seiring dengan perjalanan waktu, tak terasa 2 tahun sudah keberadaan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 9 Desember, kita akan memperingati hari lahirnya Provinsi Papua Barat Daya yang kedua. Tentunya telah banyak yang sudah kita lakukan, tapi masih lebih banyak yang harus kita lakukan. Perkembangan Provinsi Papua Barat Daya sangat tergantung kepada kita semua pihak, pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan semua yang ada hidup di Provinsi Papua Barat Daya. Saya mengajak kita semua warga masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya, mari kita jadikan peringatan 2 tahun keberadaan Provinsi Papua Barat Daya dengan melakukan retrospeksi, perenungan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita berikan untuk pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, untuk kemudian kita jadikan sebagai momentum untuk menata masa depan Provinsi Papua Barat Daya yang maju, yang mandiri, adil, dan sejahtera. Untuk itu saya mengajak semua warga masyarakat, mari bersama-sama kita memeriahkan HUT kedua Provinsi Papua Barat Daya. Banyak kegiatan akan kita lakukan sebagai wujud dari upaya kita untuk menyatukan barisan kita, sehingga kita semua satu langkah, satu tujuan, demi kemaslahatan, demi kemajuan dari Provinsi Papua Barat Daya. Ada kegiatan fashion show, ada kegiatan lari maraton, ada kegiatan-kegiatan lain, hiburan, artis baik lokal maupun nasional yang akan memeriahkan HUT kedua Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita bersatu dalam sukacita untuk menyambut semangat bersama kita, yaitu kita orang kuat karena orang satu. Dengan semua yang itu, saya yakin dan percaya Papua Barat Daya akan tumbuh berkembang menjadi provinsi yang termaju, provinsi yang terbaik di tanah Papua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan memberkati segala niat dan upaya baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu kedua Provinsi Papua Barat Daya. Kita orang kuat karena orang satu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Pansel DPRK Maibrat menggelar musyawarah adat suku dan subsuku dalam rangka seleksi anggota DPRK Otsus melalui mekanisme pengangkatan periode 2024-2029 di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Ketua Pansel Engelbertus turut mengatakan, sesuai dengan tahapan seleksi DPRK melalui jalur pengangkatan di Kabupaten Maibrat, melalui tahapan pertama sudah dilakukan sosialisasi dan tahapan kedua melalui musyawarah adat dari daerah pengangkatan, dan di tahapan ketiga dilakukan musyawarah di 4 daerah pengangkatan. Engel menjelaskan untuk daerah pengangkatan 1 Aifat Raya, daerah pengangkatan 2 Aitinyo Raya, daerah pengangkatan 3 Ayamaru Raya, dan daerah pengangkatan 4 Yumases Raya. Berdasarkan jadwal yang sudah dikeluarkan panitia seleksi pada tanggal 16 sampai dengan 21 Desember 2024, telah memasuki tahapan musyawarah adat suku dan subsuku. Untuk musyawarah pertama telah dilakukan di daerah pengangkatan 2 Aitinyo Raya dan Yumases Raya. Sementara tanggal 19 sampai dengan 21 Desember, akan dilakukan musyawarah di daerah pengangkatan 1 Aifat Raya dan daerah pengangkatan 3 Ayamaru Raya.
Engel menyebutkan dari tahapan seleksi melalui musyawarah di daerah pengangkatan 1 Aitinyo Raya menghasilkan 3 orang. Sementara daerah pengangkatan 4 Yumases Raya menghasilkan 3 orang. Kami panitia seleksi sudah mendapatkan, dan dalam proses itu kami sudah mendapatkan atau menyelesaikan hasil musyawarah di 2 daerah pengangkatan, yaitu daerah pengangkatan Yumases Raya atau daerah pengangkatan 4 dan Aitinyo Raya atau daerah pengangkatan 2. Sempat alot, itulah dinamika, ya. Tetapi sempat alot, tetapi muncul atau terjadi kesepakatan sehingga keluarlah berita acara tadi kami ambil. Ya. Dari berita acara tersebut dapat disepakati daerah pengangkatan 2 itu dia menghasilkan 3 orang, ya. 3 orang terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Begitu juga, ya, di daerah pengangkatan 4 atau Yumases Raya itu menghasilkan 3. Meski dalam proses tahapan musyawarah tersebut sempat alot, namun seleksi DPRK Otsus berjalan aman dan lancar. Dari MyBrad, Mike. Saudara, mempererat kebersamaan pegawai di lingkungan kerja, Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat merayakan Natal bersama. Dalam Natal tersebut, pesan Natal yang diberikan sebagai satu keluarga harus saling mengasihi satu sama lainnya. Inilah bentuk sukacita Natal Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat dengan merayakan Natal bersama dengan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Papua Barat. Dalam acara Natal dihadiri Asisten 2 sebagai PLH Sekda Papua Barat, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Papua Barat, staf ahli bidang ekonomi pembangunan Setda Papua Barat, pegawai Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat, pegawai yang berada di lingkungan Setda Papua Barat. Natal bersama Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat mengambil tema, "Marilah sekarang kita ke Bethlehem" dari Injil Lukas 2 pasal 15 dan subtema, melalui perayaan Natal Kristus, Biro Administrasi Pimpinan membawa damai dan perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ibadah perayaan Natal ini dipimpin hamba Tuhan Pendeta Ririn Tresia Sriwardani dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Pesan Natal yang disampaikan, hidup harus berubah, kasih sayang harus diberikan dari dalam keluarga karena keluarga adalah gambar Tuhan. Untuk itu di momen hari Natal harus saling berbagi berkat. Kita juga kerja, tapi jangan sampai suami istri terlupakan. Ya, nah, ini yang kadang-kadang hal kecil, tapi kita bilang itu gampang. Kau masih terlalu kecil, sabar dulu. Nanti kau besar baru kau mengerti. Justru mereka yang kecil ini yang mengerti. Kapan saya menerima kasih sayang itu? Akhirnya jangan marah ketika fragmen tadi dimainkan. Anak kehilangan kasih sayang orang tua. Dia malas pulang lagi bertemu dengan papa mamanya. Papanya mamanya juga tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus Allah yang dia sembah. Hidup dengan gaya hidup yang glamor, kemewahan yang dipertontonkan. Akhirnya semua jadi sia-sia. Dan pada akhirnya mereka dipersatukan. Kalau sudah dipersatukan seperti ini, jangan lagi terulang di kisah-kisah yang lalu. Ya Bapak Ibu, konteks fragmen ini ada dalam diri Bapak Ibu dan saya. Ini peran yang memainkan. Tapi realita dan kenyataan hidup ada di kita. Ya Bapak Ibu, ada di kita. Oke. Kembali untuk kita lihat bagian firman. Kesan dan pesan Natal yang disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat, Helen Frida Dewi mengatakan ucapan syukur harus kita tanamkan dalam setiap kerja kita sesuai dengan tugas dan fungsi. Pendeta yang sangat saya kasihi dan saya hormati, saya hanya pesan satu di perayaan Natal ini,
dalam kitab Matius ayat 5 pasal 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Semua ingin melihat Allah? Ya, semua pasti ingin melihat Allah. Bethlehem hanya kota yang disebutkan dalam sejarah dan di dalam Alkitab. Tapi Bethlehem sesungguhnya adalah ada di dalam hati kita masing-masing. Kita harus mempersiapkan Bethlehem kita dengan baik. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Di akhir Pesan Natal juga disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat Melkia Swerinusa mengatakan momen Natal harus introspeksi diri bagaimana kehidupan dengan Tuhan dan juga sesama di lingkungan kerja. Bagian firman tadi itu di bagian Ibrani itu juga kalau tidak salah mengatakan bahwa firman itu dia menusuk ke dalam sampai berbagai mulut dan jiwa. Jadi hari ini kalau kita mendengar ini kita lakukan perubahan. Kerenan hati itu ada caranya dan tekniknya. Kita tidak bisa ngomong saja. Bapak Ibu, saya punya pengalaman hidup. Tadi cerita ini saya sudah lewati cerita tadi itu betul itu. Betul itu. Saya sudah lewati itu, jadi saya mengerti seperti apa. Dan saya cukup merantau jauh dari banyak orang ya. Dan saya tahu di mana ada tempat bagaimana Tuhan janjikan bahwa hidup bersaudara dalam Tuhan itu. Kita akan kehilangan sekian, tapi kita akan dapat ribuan karena kita hidup dengan Tuhan itu tadi. Dalam acara perayaan Natal, Biro Administrasi Pimpinan dilaksanakan pembakaran lilin Natal serta dimeriahkan dengan puji-pujian dan juga fragmen Natal yang memberikan pesan kepada semua pegawai agar selalu mengucap syukur dalam segala hal di lingkungan kerja karena kehadiran Tuhan Yesus membawa sukacita dan damai. Di akhir acara Natal, pemberian bingkisan Natal kepada pegawai dan juga petugas Papua Bersih di lingkungan Setda Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. PT Pelni Cabang Manokwari, Papua Barat menyiapkan 7 armada kapal tambahan untuk melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat yang akan merayakan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 1 Januari 2025. Kurang dari 1 minggu menjelang perayaan Natal tahun 2024, lonjakan penumpang di kapal KM Cirimai mulai terlihat di Pelabuhan Laut Manokwari. Meski belum terlalu banyak dan diperkirakan baru akan terjadi pada tanggal 21 Desember dengan tujuan Ambon dan Manado. Kepala PT Pelni Cabang Manokwari Yusuf kepada TVRI Papua Barat saat ditemui di anjungan kapal Cirimai mengatakan, dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2025, PT Pelni Cabang Manokwari menyiapkan 7 armada kapal. Dari yang sebelumnya 6 kapal, kini bertambah 1 kapal yaitu Dobon Solo, guna mendukung kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat yang akan mudik. Selamat pagi. Untuk Natal, untuk dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, PT Pelni menyediakan 7 kapal, total 7 kapal. Dari yang biasa kita tambah Dobon Solo sama Doro Londa. 7 kapal yang maksudnya? 7 kapal. 7 kapal. Akhirnya untuk apakah sudah mulai terlihat antusias para yang pemudik ini? Ya kalau dari ini sudah mulai antusias pemudik untuk mudik kan, karena rata-rata kalau pegawai kan berhubungan dengan izin cutinya tuh, kalau terlampau lama dia cuti kan tidak mungkin. Jadi paling ya tanggal-tanggal yang mulai 17 ini, 17, 19, 21 lah mungkin puncaknya. Kapal Labubar itu ke arah Ambon dan sampai ke Surabaya. Oh, jadi puncaknya tanggal 19 nanti. 19 sampai 21 kita prediksi itu. Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan mengantisipasi lonjakan penumpang yang hendak mudik Nataru di tahun ini, PT Pelni memfokuskan KM Cirimai yang sebelumnya melayani rute Papua hingga Pulau Jawa, kini dikhususkan membantu rute Papua, mulai dari Ambon, Sorong hingga Jayapura dan sebaliknya.
sehingga menekan terjadinya lonjakan penumpang hanya di satu kapal yang sering terjadi setiap menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau tiket sendiri masih tersedia karena kapal kita Labobar, Ciremai apa ini memang dihususkan untuk Papua, dia nggak sampai ke Jawa Port. Biasanya kan dia rute regulernya sampai ke Jawa Port. Ini hanya sampai Ambon atau sampai Sorong balik lagi ke Jayapura. Jadi ya dia penambahan frekuensi kunjungan supaya tidak kenyamanan penumpang yang kita utamakan, kenyamanan penumpang yang mau Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Jadi untuk tiket sendiri masyarakat masih dapat? Masih dapat. Ibaratnya kita tambah kapal itu tujuannya itu, kalau tidak dapat kapal yang tanggal ya kayak macam ke Labobar mungkin bisa naik Ciremai, nggak dapat Ciremai nanti bisa mungkin tanggal berapa, tanggal Dobon Solo juga ada. Jadi banyak kapal, kunjungan kapal itu untuk masyarakat biar tidak menumpuk di satu kapal. PT Pelni Cabang Manokwari memprediksi puncak arus mudik Hari Raya Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 akan terjadi pada tanggal 21 Desember dengan KM Labobar. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, kapal Ciremai diperbantukan di wilayah Papua selama perayaan Natal tahun 2024. Kapal ini akan berlayar pulang pergi melayani penumpang dari Ambon hingga Jayapura, Papua sampai dengan tanggal 22 Desember 2024. Kapten KM Ciremai Roberto Matualagi mengatakan selama periode Desember kapal Ciremai diperbantukan khusus melayani rute pulang pergi dari Ambon hingga bagian utara wilayah Papua. Dirinya menyebutkan sejak berangkat dari Ambon sampai dengan saat ini belum terjadi kepadatan penumpang secara signifikan. Diprediksikan setelah kapal KM Ciremai berangkat hari ini dengan tujuan Sorong dan kembali masuk Manokwari dengan tujuan Biak, Serui, dan Jayapura, lalu kembali lagi ke Manokwari pada tanggal 22 Desember 2024. Disitulah baru akan terjadi lonjakan penumpang dengan tujuan Ambon sebelum puncak perayaan Natal tanggal 25 Desember. Selama arus Nataru ini, Ciremai diperbantukan khusus untuk melayani Papua bagian utara dari Ambon, Jayapura, PP ya. Jadi semenjak kita berangkat dari Ambon, penumpang masih belum signifikan, sehingga sampai di Jayapura pun kapasitas masih banyak yang kosong. Mungkin berharap di menjelang tanggal 25 sudah semakin banyak, atau mungkin karena sudah mulai liburan ya, jadi kapasitas bisa terisi dengan maksimal. Jadi untuk puncaknya sendiri, untuk Ciremai ini kapan? Diprediksi puncaknya tanggal berapa? Kembali ke sini tanggal 22. Jadi kita dari Manokwari saat ini tanggal 17 kita ke Sorong. Sampai di Sorong kita kembali lagi ke Manokwari, kemudian melayani Biak, Serui, dan Jayapura. Ya, nanti balik lagi ke Manokwari tanggal 22 sore ya. Itu masih balik ke arah Papua atau sudah ke arah dari Manokwari kita langsung ke Sorong, Ambon, menjalani rute seperti semula dari Ambon, Sorong, Bau-Bau, Sorong, Ambon, Bau-Bau, Surabaya, Makassar, dan Surabaya. Dari total kapasitas penumpang KM Ciremai yaitu 2.000, kini yang berangkat dari Pelabuhan Manokwari pada Selasa 17 Desember 2024 dengan tujuan Sorong baru 297 orang. Diprediksikan lonjakan penumpang baru akan terjadi pada H-4 jelang Hari Raya Natal. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Manokwari Senin kemarin menggelar rapat membahas inflasi dan deflasi di Kabupaten Manokwari jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Manokwari tahun 2024 berlangsung pada Senin 17 Desember 2024.
Kegiatan ini berlangsung dalam rangka membahas penurunan inflasi serta langkah stabilisasi harga bahan pokok di pasaran, baik di pasar dan distributor menyongsong Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Rapat dipimpin oleh PLT Sekda Manokwari Harjanto Ombesapu bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat dan juga Kepala Badan Statistik PPS Papua Barat. PLT Sekda Manokwari saat membuka rapat tersebut menyampaikan, rapat yang berlangsung sehari bertujuan untuk mengevaluasi kinerja TPID Manokwari triwulan ketiga yakni Juli hingga November 2024 dan persiapan menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Di kesempatan tersebut, PLT Sekda juga melaporkan potret inflasi Kabupaten Manokwari per Juli hingga November 2024 yang mana inflasi di Kabupaten Manokwari masih terkendali. Di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Manokwari mengalami inflasi yang relatif stabil dan terkendali di bawah 3%, mengingat target inflasi kita di angka 3 masih lebih tinggi dari capaian posisi inflasi nasional yang berada di angka 1,55 year on year bulan November ini. Adapun kelompok penyumbang inflasi terbesar yaitu transportasi, khususnya transportasi udara, makanan dan minuman, dan beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, dan tomat. Disampaikan PLT Sekda bahwa inflasi di Kabupaten Manokwari yang relatif stabil merupakan hasil dari kolaborasi tim TPID Kabupaten Manokwari. Dari pertemuan yang berlangsung Senin 16 September, tim juga memastikan jika stok bahan makanan serta bahan pangan lainnya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2025 di Manokwari cukup tersedia hingga 3 bulan ke depan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cegah stunting, itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Ingat, cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Untuk mencegah, berikan asupan gizi yang baik saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI selama 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Ayo, bantu tumbuh kembang anak. Gunakan stunting yang bersih dan cuci tangan pakai sabun. Wujudkan generasi Teluk Bintuni yang unggul, sehat, cerdas, tanpa stunting. Berencana itu keren. Cegah stunting itu penting. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari diingatkan Bupati Hermusindo untuk wajib melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat dan negara. Memasuki lapangan apel. Senin 16 Desember 2024, pemerintah Kabupaten Manokwari gelar apel bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Hermusindo di halaman kantor Bupati Sowi Gunung. Dalam amanahnya, Bupati Hermusindo dengan tegas mengingatkan para aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Menjadi seorang ASN tidak diizinkan menjadi sumber perpecahan dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Pada pegawai dan juga semua pejabat eselon 2 yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, ya mari kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Lalu ya kita jangan menuntut banyak, tapi kemudian hak kewajiban kita tidak bisa kita laksanakan dengan baik.
hari-hari ini banyak orang yang berusaha untuk memprovokasi ya pegawai di seluruh instansi. Saya ingatkan, catat yang memprovokasi dan lapor kepada saya. Stop bangun provokasi di lingkungan Pemda Manokwari. Ya, kalau Anda bekerja dengan benar. Ya, kita tidak butuh orang-orang yang bermental seperti itu. Tidak hanya itu, Bupati juga dengan tegas menyampaikan kepada ASN agar jangan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain yang ingin merusak roda organisasi di Kabupaten Manokwari. Karena memiliki sentimen yang negatif, karena faktor politik Anda dimanfaatkan untuk kemudian membangun hal-hal yang tidak benar. Di setiap OPD, pimpinan bicara tidak mau dengar. Mari ya, kita hentikan sudah hal-hal yang tidak benar ya, dalam instansi kita masing-masing, dan mari kita bekerja dengan baik dan benar. Di kesempatan tersebut, Bupati juga menjelaskan hak dari pegawai P3K tidak dianggarkan dalam dana alokasi umum atau DAU, namun ada dalam dana alokasi khusus yang mana harus menunggu transfer masuk dari pusat. Oleh karena itu, Bupati tegaskan proses pembayaran hak pegawai P3K membutuhkan proses panjang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Senin 16 Desember 2024 kemarin, Bupati Manokwari Hermus Indo menyerahkan bantuan beasiswa seragam sekolah untuk ribuan siswa TK, SD, dan SMP, serta bantuan untuk guru dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Manokwari. Penyerahan bantuan pendidikan dari pemerintah kabupaten berupa beasiswa dan seragam sekolah untuk ribuan siswa TK, SD, dan SMP, dan juga bantuan untuk para guru di Manokwari dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Manokwari berlangsung pada Senin pagi dalam apel bersama pemerintah Kabupaten Manokwari. Secara simbolis, bantuan-bantuan pendidikan berupa bantuan bagi kelompok kerja guru atau KKG tingkat SD, seragam sekolah siswa sekolah dasar, beasiswa KPM untuk pelajar SD, bantuan seragam bagi siswa SMP, beasiswa Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan simpanan tabungan. Selain bantuan bagi siswa, pemerintah daerah juga memberikan bantuan untuk mendukung kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP bagi guru SMP. Bantuan lain juga diberikan ialah dukungan bagi Himpaudi, IGTKI, serta bantuan pusat kegiatan PKG atau penilaian kinerja guru. Di kesempatan tersebut, Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan, bantuan yang diberikan sebagai bukti komitmen Pemda dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia, khususnya untuk meningkatkan mutu sekolah dan pelayanan kepada anak-anak di Manokwari. Tentu penyerahan bantuan hari ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan mutu sekolah, tetapi juga pelayanan kepada anak-anak kita di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, supaya kualitas pendidikan kita di Kabupaten Manokwari bisa dapat ditingkatkan dan juga anak-anak kita bisa memiliki akses, tapi juga kualitasnya dapat ditingkatkan, dan kelak mereka akan menjadi sumber daya manusia yang terus berkembang dari TK, SD, SMP sampai SMA, SMK, dan juga perguruan tinggi. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar bantuan yang diterima oleh para pelajar berupa dana pendidikan dapat digunakan sebaik mungkin. Agar dapat difungsikan tepat guna, maka sekolah juga dihimbau untuk dapat mengontrol penggunaan bantuan tersebut. Khusus untuk anak-anak kita yang hari ini kita berikan adalah untuk seragam sekolah, tapi juga ada bantuan beasiswa dan juga kartu Manokwari Pintar yang juga berisi uang. Kita berharap bantuan seperti ini
bisa dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga kita berharap nanti sekolah bisa mengontrol supaya bantuan yang kita berikan itu bisa tepat sasaran. Sasaran artinya tepat sasaran, orangnya sudah tepat, tetapi tujuan dari pemberian bantuan itu benar-benar bisa diperuntukkan. Jangan sampai uang kita serahkan hari ini, kemudian kita cek lagi uangnya tidak digunakan untuk sekolah. Nah, ini yang saya berharap bahwa perlu ada pengawasan di dalam pemanfaatan dana-dana pendidikan seperti yang sudah kita berikan. Tidak hanya itu, Bupati juga berharap bantuan bagi guru dan juga sekolah yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan etos kerja para guru di setiap sekolah. Guru sebagai subjek utama dalam dunia pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembinaan, pembelajaran bahkan pendidikan yang bermutu bagi pelajar di Manokwari. Kualitas pendidikan semua sekolah di Manokwari dari waktu ke waktu dapat ditingkatkan dengan manajemen dan tenaga guru yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, tingkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah provinsi melaksanakan sosialisasi katalog elektronik digital 6.0 melalui program katalog elektronik digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara digital. Setelah dilaunching katalog elektronik 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 10 Desember lalu, dengan tujuan agar pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui digitalisasi, tanggal 17 Desember 2024, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Barang dan Jasa juga menindaklanjuti pesan Presiden tersebut dengan melakukan sosialisasi katalog elektronik digital 6.0. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh staf dari setiap perangkat daerah yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Se-Papua Barat. Hal ini bertujuan agar program yang dilaksanakan di tingkat pusat dapat juga diterapkan di daerah. Dalam sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh Edward Nunaki, staf ahli Gubernur Papua Barat mengatakan, untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik melalui fitur katalog elektronik 6.0 ada keterbukaan, sehingga semua yang dilaksanakan dapat langsung dipantau secara berkala. Katalog elektronik versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik. Melalui fitur terbarunya, katalog elektronik memberikan kemudahan kepada para pengguna dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah. Inovasi sistem digital pengadaan katalog elektronik versi 6 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah, harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya lebih dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan. Hadirin dan peserta sosialisasi yang saya kasihi, ditambahkan peluncuran aplikasi tersebut merupakan transformasi digital pengadaan barang dan jasa dengan berbagai fitur yang ditampilkan dengan harapan efisiensi yang juga transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan sosialisasi katalog elektronik digital 6.0 dengan pemateri berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memasuki bulan Desember kebutuhan darah meningkat. Palang Merah Indonesia Papua Barat menghimbau masyarakat dapat mendukung dengan mendonorkan darah karena dukungan masyarakat dapat membantu kebutuhan darah di Manokwari dan Papua Barat. Kita ada bekerja sama dengan instansi-instansi
Untuk mencukupi stok kebutuhan darah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Palang Merah Indonesia Papua Barat terus melakukan pelayanan donor darah. Selain pelayanan dilaksanakan di kantor PMI, pelayanan jemput bola juga dilaksanakan di beberapa tempat publik dengan melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan juga swasta di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dari hasil beberapa kegiatan di bulan Desember berhasil mengumpulkan kantong darah, namun karena kebutuhan darah sangat tinggi di bulan Desember, maka stok di kantor PMI terus berkurang. Darmi Kendek, staf PMI Papua Barat saat ditemui mengatakan, kebutuhan kantong darah di Kabupaten Manokwari sangat banyak. Dalam sehari jumlah pasien yang datang sekitar 10 orang, satu orang pasien membutuhkan kantong darah sekitar 4 hingga 5 kantong. Hingga tanggal 16 Desember 2024, jumlah stok kantong darah di kantor PMI Papua Barat untuk golongan darah A, stoknya sisa 24 kantong, golongan darah B 27, golongan darah O 58, dan golongan darah AB sebanyak 5 kantong darah. Di Manokwari memang untuk bulan ini banyak, satu hari bisa sampai 10 pasien yang datang, untuk satu pasien bisa butuh 4-5 kantong. Jadi kemarin kita kegiatan ada berapa, cuma untuk sekarang stoknya kita sisa untuk golongan darah A sisa 24, ini stok per tanggal semalam. 16 ya? Iya 16. Golongan darah A sisa 24, B 27, O 28, AB 5 kantong. Darmi menambahkan donor darah sangat baik bagi seseorang dan sangat bermanfaat juga bagi masyarakat lainnya. Untuk itu, bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari dapat memanfaatkan pelayanan donor darah yang dilaksanakan oleh PMI Papua Barat. Di Manokwari ini kebutuhan darah sangat banyak, tapi yang mau donor itu masih kurang. Kesadarannya? Iya, masih kurang kesadaran masyarakat. Himbauan dari kita, donor itu baik untuk kesehatan kita dan juga untuk menyelamatkan nyawa manusia yang membutuhkan. Karena khususnya di Manokwari memang sangat banyak yang butuh darah, terutama yang ibu hamil dan yang kecelakaan dan sebagainya. Kalau kita setiap hari buka, kita dari PMI, UDD PMI Provinsi Papua Barat, setiap hari pelayanan kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, baik tanggal merah ataupun hari Sabtu Minggu kita buka setiap hari, dan kita tetap melayani. Kalau ada yang mau donor di kantor bisa, dan selagi stok kita masih ada, kita pasien yang membutuhkan kita tetap akan suplai ke rumah sakit. Untuk saat ini program jemput bola yang dilaksanakan oleh PMI Papua Barat yaitu kerjasama dengan Pertamina, Bandar Udara Rendani, Hotel Aston Manokwari, dan juga yang rutin dilaksanakan Mall MCM Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Gubernur Papua Barat berharap setiap perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi agar laporan kegiatan di tahun 2024 dapat disiapkan dengan baik dan semua kegiatan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2024. Hal tersebut disampaikan dalam apel gabungan Senin 16 Desember 2024 yang disampaikan oleh Kepala Biro Otonomi Khusus Sekda Papua Barat saat memimpin apel gabungan. Dirinya berharap kepada setiap perangkat daerah dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan dan harus rampung sebelum akhir tahun 2024. Ditegaskan kepada pimpinan perangkat daerah dan juga bendahara agar setiap laporan kerja dapat disiapkan dan juga semua batas akhir tahun 2024. Untuk itu, pekerjaan yang dilaksanakan di setiap perangkat daerah harus dipantau dengan baik dan juga memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang ditunjukkan. Dan terutama bendahara, kita menyiapkan SPJ kita pengajuan SPM batas tanggal 10. Kemudian laporan akhir terbatas 31 Desember sehingga tidak ada dana-dana yang tersisa di kas. Setoran ke 31, kalau lewat 1 Januari tetap temuan. Untuk itu harus dikerjakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan selesai harus segera dilaksanakan. Kemudian hal-hal lain nanti kita akan
ikuti petunjuk dari atasan kita. Yang saya sampaikan, terima kasih atas kehadiran kita semua. Tuhan memberkati kita pada hari ini dalam kerja dan karya kita. Selesai. Gubernur mengingatkan agar semua kegiatan pada setiap perangkat daerah dapat berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditentukan dan juga kualitas pekerjaan yang harus menjadi prioritas agar tidak ada temuan di kemudian hari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Parade Santa Claus yang diselenggarakan di lingkungan Par GKI Lingkungan 6 Distrik Manokwari Utara pada Sabtu 14 Desember 2024 membuat kesan tersendiri bagi masyarakat di daerah Manokwari Utara karena selama ini belum terlibat dalam Parade Santa Claus. Hal itu diungkapkan salah satu warga yang berada di Kampung Warberford, Distrik Manokwari Utara. Dirinya begitu senang karena baru pertama kali kunjungan Parade Santa Claus bisa dilakukan di kampung mereka. Selain ada hiburan, khususnya bagi anak-anak yang selama ini tidak dapat melihat Santa Claus secara langsung, dapat melihat dan berfoto bersama Santa Claus. Centerpit yang diadakan oleh Pemuda PAM di gereja kami Pendel Warberford ini yang baru pertama kali buat kami. Jadi kami sebagai orang tua dan pengasuh merasa bersyukur dan berterima kasih karena kakak-kakak boleh datang untuk menghibur kami. Lalu adik-adik kami dalam rasa gembira dan ketakutan yang membuat kami orang tua merasa bangga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hal senada juga dari warga jemaat GKI Anton Mosaubeba, Arik Rumroren menyampaikan terima kasihnya kepada semua pimpinan jemaat di lingkungan 6 boleh dapat membuat kegiatan Parade Santa Claus di masa-masa perayaan Natal dalam menanti kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. Ucapkan banyak terima kasih kepada para pemimpin jemaat dari lingkungan 6 mulai dari Mumbrai Diba, Warberford sampai dengan Barel Inaluas. Hajatan yang hari ini dilakukan oleh jemaat dan juga ketua-ketua jemaat. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Nanti kedatangan Yesus dan hari ini pembagian 1000 kado yang dilakukan oleh pelayan di lingkungan 6 dan juga beserta dengan tim pemuda. Koordinator PAM Lingkungan 6 Irianto Tarami berpesan melalui momen Natal bersama-sama PAM Klasis, Manokwari dan PAM di lingkungan 6 Pantura bisa berbagi kasih dan mau menjadi teladan Kristus serta membawa adik-adik sekolah minggu lebih memaknai Natal dengan penuh cinta, damai dan sukacita. Khususnya di lingkungan 6 yang terdiri dari 10 jemaat. Oleh sebab itu kami sekarang berada di Jemaat Siloam. Pesan Natal yang kami sampaikan agar di mana Natal ini kita bersama-sama berbagi kasih dengan kita, pelayanan anak-anak PAR di lingkungan 6 yang juga mengambil bagian di kesempatan hari ini yang terdiri dari 10 jemaat. Untuk itu kami tetap menjadi teladan Kristus yang bagaimana bisa membawa adik-adik kita lebih memaknai masa Natal itu dan mewujudkan suasana Natal dengan penuh sukacita dengan damai Kristus. Natal Indo Kerewat TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 18 Desember 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ines Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.